Keinginan kok disembunyikan dalam sarung. Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Kecumbu Tubuh Indahku, yang tentunya selamat datang kembali di channel yang udah cukup lama nggak upload, yaitu Zura fucking 14. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan begitulah. Dan mungkin beberapa manusia bertanya, kemana sih Babang Zura ini? Dan aku pun menjawab, biasalah lagi menghadapi cobaan hidup perduniawian plus kuliah. So, jadi buat film ini sendiri akan menceritakan kisah hidup seorang laki-laki yang begitulah sial mulu kayak aku. Jadi gimana ceritanya? Simak video ini sampai habis dan selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali oleh seorang pria yang bernama Juno dan dia bekerja sebagai seorang penari lengger di suatu desa. Bahkan juga dia seorang semasa kecil ia hidup sebatang kara dan tinggal bersama ayahnya di suatu gubuk. Juno kerap melihat ayahnya mandi di sungai seperti orang gila. Di sini Juno mengira ayahnya berperilaku seperti itu karena tertekan oleh keadaan hidup yang mereka alami. Untuk membantu ayahnya, Juno kerap pergi ke hutan untuk menangkap jangkrik. Lalu dimasaknya kemudian dijual sebagai sate jangkrik. Suatu hari waktu Juno pergi ke pasar, ia bertemu dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya dan dia bernama Dewi Windarti. Lalu ia pun mengikuti Windarti hingga ke rumahnya. Lalu Juno mengintip Windarti melalui lubang kecil di dinding rumah papan. Hingga akhirnya Juno ketahuan oleh ayah Windarti yang bernama Romo. Akibat hal itu, Juno pun lalu dimarahi Romo. Bahkan di sini juga ditanya nama Juno yang kemudian Romo memuji nama Juno yang begitu indah, bahwa nama Wahyu Juno begitu bagus, dan tak lupa dia menjelaskan arti dari tarian lengger. Yang ternyata Romo adalah seorang pelatih penari tarian lengger. Lalu Romo menyuruh Juno untuk sering datang ke rumah Romo untuk latihan tari lengger. Keesokan harinya bapak Juno pergi meninggalkan Juno untuk mencari pekerjaan di pulau lain. Akibat hal itu, Juno pun bersedih ketika bapaknya pergi, dan Juno pun hanya bisa melihatnya di lubang rumahnya. Jadilah Juno kini hanya sendirian di gubuk rumahnya. Dia sekarang masak sendiri dan sekaligus belajar wayang sendiri. Kemudian Juno sering menghabiskan waktunya ke rumah Romo untuk berlatih tarian lengger. Bahkan dia juga membantu pekerjaan seperti menyapu halaman rumah. Suatu hari Windarti menggoda salah satu karyawan ayahnya untuk diajak berkim. Karena nafsu syahwat yang membara-bara plus rayuan iblis bu yang memprojeskan, akhirnya mereka melakukan berzinahan. Sungguh berdosa sekali. Namun sialnya ternyata Romo datang dengan sedikit nyanyian Jawa yang langsung membinasakan karyawan itu menggunakan senjata tajam. Setajam omongan tetangga. Kesel. Sedangkan Juno yang kala itu sedang disuruh membersihkan halaman, dia melihat kejadian itu. Bahkan Juno merasa ketakutan dengan hal tersebut dan langsung lari ke rumahnya dan bersembunyi di bawah meja. Beberapa hari kemudian Juno didatangi oleh bulenya yang bernama Endah Laras dan hendak membawa Juno ke rumahnya agar tidak ada masalah untuk Juno. Juno pun ikut dengan bulenya dengan mengendarai motor penuh fenomenal Super Legend Park. Juno, dia diajak ke pasar untuk membantu menjual ayam. Di saat di jalan dia berpapasan dengan orang yang tadi mati untuk dimakamkan. Dan saat menjual ayam di pasar, ternyata Juno langsung terkenal di seluruh penjuru desa karena dia rajin mengupload foto di NFT. Juno Al-Ghazali dong. Ya intinya karena dia mempunyai kekuatan super, bisa tahu kapan ayam betina akan bertelur. Wow, super sekali. Dan gara-gara hal itu, bulenya sering memarahi Juno sebab Juno lebih mementingkan membantu tetangga dibandingkan dengan sekolahnya. Dan bulenya menghukum Juno dengan cara menusuk jarinya hingga ia terluka. Hingga dia menangis kesakitan dan gitulah. Akibat hal itu, Juno sering dibully oleh teman-temannya di kelas gara-gara jari-jarinya yang bau. Pak guru juga sampai sering menghukum Juno karena bau jarinya itu, bahkan dengan cara dipukul menggunakan penggaris. Dan dia juga disuruh menulis menggunakan mulutnya. Waktu ketika itu, ada ibu guru yang iba kepada Juno atas hukuman yang diberikan Pak guru, serta menenangkannya dan membawa Juno keluar kelas. Malam harinya Juno mengikuti latihan lengger untuk mempersiapkan lomba tarian lengger di tingkat kabupaten. Karena Juno datang terlambat, akhirnya dia baru bisa ikut latihan. Ketika teman-temannya sudah pulang semua, Juno disuruh latihan sendiri. Juno awalnya menolak karena tak berani menggerakkan tangannya. Tapi guru tersebut kembali menenangkan Juno. Bahkan ibu guru tersebut rela dadanya dipegang Juno agar Juno menggerakkan tangannya. Tanpa diduga-duga, terjadi kemaksiatan antara son and teacher.
Wow. Akibat hal itu, guru tersebut digelandang warga karena dianggap telah bertindak asusila dan dibawa ke kantor polisi. Padahal aku mau daftar jadi muridnya. Beberapa tahun kemudian Juno beranjak remaja. Dia diajak Pak D-nya untuk bekerja menjadi penjahit dan suatu hari Juno bertemu dengan seorang petinju yang datang untuk memesan baju pernikahan adat Jawanya. Dan di sini Juno berhasil menyelesaikan pesanan bajunya yang kemudian pergi untuk mengantarkannya. Ketika itu Juno melihat petinju itu sedang berlatih sambil bertelanjang dada. Kemudian petinju tersebut memutuskan untuk mandi dan tidak menghiraukan Juno yang menatapnya. Sambil mandi juga, petinju itu menceritakan mengenai kehidupannya. Bahkan dia menceritakan calon istrinya dan dirinya bahwa dia orang Jawa, namun belum pernah memakai pakaian Jawa. Dan mengatakan bahwa dia ingin Juno memakaikan baju pernikahan adat Jawa karena dia belum pernah mencobanya. Di saat itu juga ada beberapa orang datang ke rumah petinju tersebut. Mereka memberikan sejumlah uang agar dia mau mengalah di pertandingan selanjutnya. Karena di sini mereka telah mengatur taruhan di pertandingan tinju tersebut. Namun ternyata petinju itu mengabaikan mereka, sehingga membuat mereka marah dan mengancam petinju tersebut. Setelah mereka pergi, Juno membantu petinju tersebut untuk mencoba baju pernikahannya. Namun sebelumnya dia memberikan air di badan petinju itu agar baju pengantinnya tidak rusak. Ketika itu juga, Juno diminta untuk mengajarinya menggunakan jarik untuk perempuan dan Juno pun setuju. Kemudian Juno menggunakan baju milik calon istri petinju dan meminta petinju untuk memasangkan peniti. Namun, tanpa sengaja petinju tersebut membuat peniti itu melukai dada Juno. Dan secara refleks, si petinju menghisap darah di dadanya sambil meminta maaf. Waktu di rumah, Juno kembali memikirkan mengenai kejadian tersebut dan mulai jatuh cinta dengan petinju tersebut. Beberapa hari kemudian Juno membantu sang petinju untuk latihan. Kemudian setelah latihan, petinju kembali menceritakan mengenai kehidupan dulu. Dia bekerja sebagai petani, namun karena kekurangan uang, dia memutuskan menjadi petinju bayaran. Kemudian dengan kesal dia ingin berhenti menjadi petinju. Lalu Juno mencoba menenangkannya. Dan petinju itu kembali menceritakan bahwa sebagai anak sulung, orang tuanya selalu ingin agar dia bertanggung jawab besar dengan keluarga dan selalu bekerja keras. Dia juga mengutarakan bahwa dia ingin merasakan yang namanya dipeluk dan diperhatikan oleh orang lain. Dan saat itu juga Juno memberikan makanan. Beberapa hari pun berlalu, Juno selalu menemani petinju berlatih di saat terik matahari maupun di saat hujan. Dan suatu di pertandingan tinju, petinju itu mengatakan secara tersirat kepada Juno bahwa ia akan berhenti menjadi petinju. Dan meminta Juno untuk menemaninya sebagai wakil untuk melamar ke tempat calon istrinya. Nanti kamu jadi wakil keluargaku ya. Di ronde berikutnya, sang petinju sengaja mengalah sehingga membuat beberapa orang tidak senang karena kalah taruhan. Waktu kembali ke tempat petinju, Juno dan petinju menjadi sasaran atas kekalahan orang yang melakukan taruhan. Dan mereka membawa Juno pergi dan menyeret tinju ke dalam sebuah rumah. Lalu, mengatakan bahwa tubuhnya sekarang tidak berguna lagi. Yang berguna dari dirinya adalah ginjalnya karena masih bisa dijual. Mereka pun mengambil paksa ginjal si petinju tersebut. Sungguh malang sekali. Sebelum meninggal, Pak D. Juno menceritakan kejadian dulu yang dimana keluarganya dibantai di sebuah sungai karena dianggap sebagai dalang dari Partai Komunis di tahun 1965. Keluarga besar kita dibantai di sungai itu tahun 65. Kematian dari Pak D-nya kemudian membuat Juno meninggalkan desanya dan pergi untuk merantau. Juno yang sudah dewasa kini menjadi penari tetap di sebuah kelompok tari lengger dan juga sebagai penjahit baju penari lengger. Hingga suatu hari, ada seorang jalung bupati di daerah itu memerintahkan dukunnya untuk mencari pasangan dan untuk mencari pasangannya diukur menggunakan 20 bambu kuning dari tugu desa ke arah gunung. Hal itu dilakukannya sebagai syarat memenangkan pilkada dan mereka menemukan bahwa Juno lah yang terpilih. Juno pun dibawa ke hadapan bupati, namun di sini istri bupati mengancam Juno agar tidak bersedia melayani bupati dan bila itu terjadi, dia dan para penari lengger harus siap angkat kaki dari sana. Awalnya Juno mencoba dan di tengah-tengah dia berhenti dan pergi. Salah satu anggota tarinya menegurnya dan mengatakan bahwa mereka akan diusir dari sana dan mengatakan juga bahwa Juno hanya membawa kesialan. Keesokan harinya Juno dan anggota tari lengger tampil untuk bupati. Di sana Juno juga bertemu dengan seorang warok yang akan menampilkan tari reog. Warok tersebut menaruh hati kepada Juno dan menjadikannya dambaan hati. Lanang we, lanang, ngelawan! Suatu hari, istri bupati menegur suaminya mengenai seonggok fotonya yang sedang berpegangan tangan dengan Juno dan menganggap bila foto ini tersebar, maka tamatlah riwayat politik mereka. Tanya itu, istri bupati juga mengatakan bahwa beberapa orang tidak menyukai Juno, bahkan anggota tari lengger yang lain. Karena di sini mereka dianggap merusak moral bangsa dan menginginkan mereka untuk diusir dari sana.
Istrinya juga mengingatkan agar Bupati tidak untuk lewat batas menyukai Juno dan tidak memakan cemburu mengenai hubungan Warog Gemba Juno. Karena Juno yang sekarang dia telah menjadi seorang gembak menonton pertunjukan reog. Dan di salah satu pertunjukan Warog ada seorang penari sedang beradu tanding dengan celurit. Trading mulu heran. Juno yang melihat mereka berdarah-darah mengingatkannya terhadap trauma masa kecilnya. Warog yang melihatnya segera pergi berlari mengejar Juno dan segera menenangkannya. Sementara itu untuk membantu mendapatkan suara pilkada dari desa lain, Bupati dan istrinya memutuskan untuk mengusir Juno dan anggota tari lengker yang lain. Juno pun berpisah dengan Warog dan menaiki sebuah pick-up. Saat pick-up tersebut membawanya ke sebuah perjalanan baru, dia pun tersenyum. Kemudian dia memutar sebuah lagu yang mengingatkan kehidupan, yang terus berputar dan berupa mengikuti perubahan jiwa pemilik tubuh dan tamat. Roda terus berputar dan masih ada hidup. Oke, seperti itulah story film Kucumbu Tubuh Indahku, dan film ini terinspirasi dari kisah hidup dari seorang koreografer dan penari Rianto serta beberapa kelompok tari tradisional di Jawa. Dan bagaimanakah menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di komentar. Bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit, and stay on to my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.